Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu tentang media pendidikan Islam dalam perspektif hadis Tarbawi. Adapun definisi media pendidikan dalam Islam. Media berasal dari bahasa Latin medium yang berarti perantara. Media pendidikan Islam adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai penyalur pesan materi pelajaran yang berasal dari pendidik kepada peserta didik untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat peserta di dalam rangka terciptanya tujuan pembelajaran Islam. Dijelaskan dalam sumber Azhar Arsyad Media Pembelajaran. Selanjutnya dalam konteks pendidikan Islam, media adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan dari pendidik kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam Al-Quran dan Al-Hadis, Allah dan Rasul-Nya menggunakan berbagai media dalam menyampaikan wahyu dan nilai-nilai Islam, seperti kisah, perumpamaan, tamsil, tulisan, bahkan melalui alam dan fenomena kehidupan. Adapun jenis-jenis media pendidikan dalam hadis Tarbawi yaitu satu, media lisan atau kauliyah, yang kedua media visual basyariyah, yang ketiga media tulis kitabah, yang keempat media kinestetik atau harokiyah. Adapun media lisan atau kauliyah. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol atadruna mal muflis qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata faqala innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa yati qad sama hada wa qad fahada wa kalamal hada wa safata hada mahada wa daruba hada fayuto hada min hasanati wa hada min hasanati fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma ali ukhida min khotoyahu futirhat ali tuma turihal finnar rawa al-Bukhari. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Mereka para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki dirham atau uang dan tidak pula memiliki harta benda. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa, dan zakat. Namun dia juga datang dalam keadaan telah mencaci si ini, menuduh si itu, memakan harta si ini, menumpahkan darah si itu, dan memukul si ini. Maka sebagai ganti kezaliman itu, diberikanlah kepada mereka pahala-pahalanya. Jika pahala-pahalanya telah habis sebelum terpenuhi semua tuntutan, maka dosa-dosa mereka akan diambil dan dilemparkan kepadanya. Kemudian pun dilemparkan ke dalam mereka, ke dalam neraka. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala balighu ani walau ayat. Artinya sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Diriwayatkan hadis Bukhari. Hadis ini menekankan pentingnya media lisan dalam menyampaikan ilmu meskipun sedikit.
An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza takallama fi kalimatin a'adaha salasan hatta tufhama anhu wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim salasan, yang artinya apabila Rasulullah SAW berbicara dengan suatu kalimat, beliau mengulanginya 3 kali agar difahami. Dan apabila memberi salam kepada suatu kaum, beliau mengulanginya 3 kali. Dijelaskan di dalam hadis Bukhari. Rasulullah menggunakan pengulangan lisan sebagai media agar pesan lebih mudah difahami. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yakul khairan aw liyasmut. Artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Rahu Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan pentingnya perkataan media lisan dalam media mendakwahkan kebaikan dan menjaga akhlak. Relevansi hadis dengan media lisan. Satu, menggunakan tanya jawab sebagai alat pembelajaran. Relevansi ini adalah teknik lisan langsung yang masih sangat efektif dalam pembelajaran modern seperti diskusi kelas atau pembelajaran berbasis masalah, problem based learning. Yang kedua, menguatkan pemahaman melalui klarifikasi dan koreksi konsep. Relevansinya, Nabi menggunakan klarifikasi verbal untuk meluruskan miskonsepsi. Fungsi ini dalam pendidikan modern dikenal sebagai umpan balik atau feedback langsung. Sangat penting untuk pembentukan konsep yang benar. Yang nomor 3, menyampaikan nilai akhlak dengan bahasa emosional. Relevansi media lisan sangat kuat dalam transfer nilai moral dan penanaman rasa tanggung jawab sosial. Ini sejalan dengan pendidikan karakter dalam pembelajaran Islam. Yang nomor 4, efektivitas komunikasi lisan dalam menanamkan dampak akhirat. Relevansinya, guru modern juga diharapkan menggunakan retorika lisan untuk menyentuh sisi spiritual dan kesadaran siswa, bukan hanya aspek kognitif. Yang kelima, penyampaian yang struktur dan terus. Relevansinya menunjukkan bahwa media lisan yang baik harus memiliki alur logis dan sistematis, membantu peserta didik mengikuti dan menyerap isi secara bertahap. Selanjutnya yaitu media visual basyariyah. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qol foto lana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khoto. Tuma qala hada sabilullah. Summa khoto dia an yaminihi wa an shimalihi. Tuma qala hadihi as-subul ala kulli sabilin minha syaitonun yad'u ilaih. Tuma qara'a wa ana hada sirati mustaqima fattabi'u. Rasulullah SAW membuat garis untuk kami lalu bersabda, ini jalan Allah. Kemudian beliau membuat garis-garis di kanan dan kirinya lalu bersabda, ini jalan-jalan lain. Pada tiap jalan ada setan yang menyerupa kepadanya. Lalu beliau membaca ayat dan bahwailah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 153 dan hadis Rawi Ahmad An-Nasai. Rasulullah menggunakan gambar visual di tanah sebagai media pembelajaran. An Abdillah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala khoto an-nabiyyu khoton murabba'an wa khoton fil wasat
kharijan minhu wa khututun sigharan ila hada alladhi fi al-wasit min janibi faqala hada insan wa hada ajaluhu muhitu bih aw qad akhadha bih wa hada alladhi huwa kharij amanu wa hada al-sighar al-a'zam fa in akhdahu hada nahasahu hada wa in akhdahu hada nahasahu hada rahu al-Bukhari. Yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat garis berbentuk persegi, kemudian membuat garis di tengahnya yang keluar darinya, serta membuat garis-garis kecil dari sisi-sisinya. Beliau bersabda, ini adalah manusia, ini ajalnya yang mengilingnya, dan yang keluar ini adalah harapannya. Sedangkan garis-garis kecil ini adalah gangguan. Jika ia lolos dari satu, ia akan terkena yang lain. Rasulullah memakai ilustrasi gambar untuk menjelaskan hakikat umur, ajal, dan harapan manusia. Jelaskan dari yang lain, an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan wa syabbaka baina asabi rawahu al-Bukhari wa Muslim. Artinya orang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Lalu Rasulullah SAW merapatkan jari-jarinya atau mengapu rancang. Dijelaskan dalam hadis Bukhari dan Muslim seperti ini. Rasulullah menggunakan demonstrasi dengan jari untuk memperjelas makna ukhuwah. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu annahu da'a biwadu'in fatawaddu'a. Tsumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a mithla wudu'i hadha. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddu'a nahwa wudu'i hadha tsumma shalla ra'ataini ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Yang artinya Utsman bin Affan berwudu. Lalu berkata, aku melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wuduku ini. Kemudian Rasulullah bersabda, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, lalu sholat 2 rakaat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dijelaskan di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Demonstrasi wudhu digunakan Nabi untuk mengajarkan tata cara ibadah. Adapun relevansinya hadis dengan media visual, satu penggunaan simbol visual nyata, garis lurus dan garis menyimpang. Relevansinya peserta didik bisa melihat langsung representasi visual dan konsep abstrak, Surat Al-Mustaqim, dan jalan-jalan kesesatan yang memperkuat pemahaman mereka. Yang kedua, visual sebagai penegas materi Quran. Relevansinya ini mengajarkan bahwa visual dan verbal bisa dikombinasikan secara sinergis untuk memperkuat pemahaman konsep tauhid dan istiqomah. Yang nomor 3, cocok untuk audien, awam, dan visual learner. Relevansinya, media visual mengakomodir variasi gaya belajar, visual, kinestetik, dan reflektif. Yang keempat, prinsip kesesuaian konteks dan kesederhanaan. Relevansinya mengajarkan kepada pendidik bahwa kesederhanaan dalam media tetap bisa menghasilkan pemahaman mendalam jika disesuaikan dengan konteks dan audiens. Yang kelima, memberikan efek ingatan jangka panjang. Selanjutnya yaitu media tulis atau kitabah. An Abdillah bin Amr qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qayyidul ilma bil kitab. Rawal.
Artinya dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, ikatlah ilmu dengan tulisan. An Abi Hurairah radhiallahu anhu qala lama futihat Makkah qoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa khutaba an-nas fa qoma rajulun min ahli Yaman yuqalu lahu Abu Syah fa qala uktubuli ya Rasulullah fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uktubu li Abi Syah rawu al-Bukhari Muslim. Artinya ketika Mekah ditaklukkan Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan manusia. Lalu seorang laki-laki dari Yaman bernama Abu Syah berkata, tuliskan untukku wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, tuliskan untuk Abu Syah. Menunjukkan izin Nabi untuk menggunakan tulisan sebagai media penyampaian ilmu. Anil Baro Ibni Azib radhiallahu anhu qol kana Aliun huwa al-katib bainan nas wa bainal musyrikin yauma Hudaybiyah. Artinya Ali bin Abi Thalib adalah orang yang menuliskan perjanjian antara Nabi dengan orang musyrik pada hari Hudaybiyah. Dijelaskan dalam hadis Bukhari. Nabi SAW menggunakan dokumen tertulis sebagai media komunikasi resmi. Di yang lain menjelaskan an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ma haqqu muslim lahu syai'un yushi fiya yabitu lailataini illa wa wasyah maktubatan indah rawu al-Bukhari wa Muslim. Artinya tidaklah layak bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu yang ingin diwasiatkan tidur 2 malam tanpa wasiatnya tertulis di sisinya. Nabi menganjurkan penulisan wasiat agar pesan tidak hilang. Adapun relevansi hadis dengan media tulis, satu, tulisan sebagai sarana menjaga dan mengikat ilmu. Relevansinya, media tulis berfungsi sebagai alat pengikat ilmu, mencegah hilangnya pengetahuan karena lupa. Yang kedua, anjuran mencatat ilmu sebagai metode pembelajaran aktif. Relevansinya dalam pendidikan modern, mencatat saat belajar terbukti membantu daya serap, fokus, dan mengingat informasi. Yang nomor 3, landasan pedagogis untuk pengembangan buku, modul, dan catatan. Relevansinya menunjukkan bahwa penulisan dan dokumentasi ilmu bukan hal baru, tapi bagian dari warisan kenabian. Yang keempat, menghormati dan memuliakan ilmu dengan menulisnya. Relevansinya dalam pendidikan Islam, media tulis tidak hanya teknis, tapi juga bernilai spiritual dan moral. Yang kelima, menjadi sumber ilmu bagi orang lain. Relevansinya, media tulis berperan besar dalam transfer ilmu lintas waktu dan tempat, dari generasi sahabat ke tabi'in hingga kini. Selanjutnya yaitu media kinestetik atau harokiyah. An Malik ibni Huwairis kola bersabda sopoh Rasulullah SAW solu kama ra'aitumuni usolli kau aku. Dari Malik ibnu Huwairis ia berkata Rasulullah SAW bersabda, solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. An Abadillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam at-taqwa hahuna wa asyara ila sadrihi salatan marrat rawu al-Muslim. Ketakwaan itu ada di sini. Nabi menunjukkan ke dadanya 3 kali. Dijelaskan dalam hadis Muslim seperti itu. Gerakan menunjuk pada dada menjadi media kinestetik untuk menegaskan makna takwa. Anik Numan bin Bashir radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tusawwuna sufufakum au tayukhalifanna Allah baina wujuhikum. Qala Numan
Faraitu rojul yul ziku tak bahu bika'bi sohibi wa mankibahu biman kibihi. Roh al-Bukhari wa Muslim. Artinya, luruskanlah soft kalian. Atau Allah akan menyelisihkan wajah-wajah kalian. Nu'man berkata, aku melihat seseorang menempelkan mata kakinya dengan mata kaki temannya dan bahunya dengan bahunya. Ini menunjukkan bahwa barisannya rapat dengan istau. Nabi mengajarkan dengan gerakan tubuh kinestetik dalam meluruskan soft. An Sahal ibni Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol ana waqafilu ayatim fil jani hakada wa syara bisababah wal wusta wa farroja bainahuma syai'an. Artinya aku dan orang yang menanggung anak yatim di surga seperti ini. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuknya dan jari tengah serta merenggangkan keduanya sedikit. Nabi menggunakan gerakan jari untuk menggambarkan kedekatan di surga. Adapun relevansi hadis dengan media kinestetik. Yang pertama, modul pendidikan berbasis demonstrasi. Relevansi Rasulullah SAW menyuruh para sahabat meniru sholat yang mereka lihat langsung dari beliau. Ini menunjukkan bahwa gerakan tubuh kinestetik adalah metode ajar utama dalam mengajarkan ibadah, terutama yang tidak cukup hanya dengan teks atau lisan. Yang kedua, mengoptimalkan daya ingat melalui gerak. Relevansinya, gerakan fisik terbukti secara ilmiah dan empiris dapat memperkuat ingatan motorik dan kognitif. Sahabat belajar sholat dengan melihat, lalu menggerakkan tubuh seperti Nabi, sehingga menjadi pengalaman belajar yang utuh. Yang nomor 3, praktek langsung sebagai penanaman nilai. Relevansinya ibadah seperti sholat adalah amal praktis, bukan hanya teori. Maka belajar melalui aktivitas langsung praktek kinestetik lebih efektif daripada ceramah semata. Yang nomor 4, contoh teladan langsung khutbah amaliyah. Relevansinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya menyuruh, tapi menjadi contoh nyata dalam praktek ajaran Islam. Ini memperkuat bahwa pendidikan bukan sekedar pengajar, tapi model nyata uswah dalam aktivitas yang diajarkan. Fungsi media dalam pendidikan Islam. Yang pertama, memudahkan pemahaman materi ajaran Islam. Media visual seperti gambar membantu peserta didik memahami konsep abstrak, misalkan konsep hidup lurus versus sesat. Yang kedua, menarik perhatian peserta didik. Nabi sering menggunakan kisah-kisah umat terdahulu untuk menarik perhatian sahabat. Media naratif cerita lebih menarik daripada sekedar teori. Yang nomor 3, memperjelas pesan yang disampaikan Nabi, mempraktekkan langsung tata cara sholat sambil bersabda, sholatlah seperti kalian melihat aku sholat. Media kinestetik demonstrasi menghilangkan keraguan dalam pemahaman. Yang nomor 4, meningkatkan daya ingat dan motivasi. Nabi mengulang-ulang pesan penting hingga 3 kali agar diingat. Media repetitif atau pengulangan dan interaktif memperkuat memori. Yang kelima, menyesuaikan dengan zaman dan teknologi. Ajarkan anak-anakmu sesuai zamannya, karena mereka hidup di zaman yang bukan zamanmu. Media harus relevan dengan perkembangan teknologi tanpa melanggar syarat. Adapun prinsip penggunaan media dalam Islam. Yang pertama, sesuai syariat dan tidak mengandung unsur haram. Yang kedua, bersifat mendidik bukan sekedar hiburan. Yang ketiga, efektif dan efisien dalam penyampaian. Yang keempat, bersifat maslahat bagi umat. Adapun kesimpulannya, hadis-hadis Nabi menunjukkan bahwa
Rasulullah telah menggunakan berbagai bentuk media dalam menyampaikan pendidikan kepada umatnya. Lisan, visual, tulisan, dan kinestetik dijadikan media untuk menguatkan pemahaman. Oleh karena itu, sebagai pendidik Islam, kita perlu memanfaatkan media secara optimal dan kreatif dalam mendidik, terutama dalam era digital saat ini, selama tetap dalam batas syariat. Alhamdulillah, jazakumullah khairan, atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.